Bayangkan jika kamu mampu menjalani hidup tanpa mudah tersulut, tanpa mudah diganggu oleh komentar orang, dan tanpa kehilangan kedamaianmu hanya karena perilaku seseorang. Kedengarannya mustahil, bukan? Tapi percaya atau tidak, sebagian besar rasa marah yang kamu rasakan sebenarnya tidak berasal dari dunia luar, tetapi dari interpretasi batinmu sendiri. Inilah titik di mana kebijaksanaan stoik dan pemahaman psikologis modern saling berpelukan. Keduanya mengajarkan bahwa pertahanan terbaik bukan berada di luar, tetapi di dalam diri kita. Setiap hari kita bertemu dengan banyak karakter manusia yang suka menyindir, yang mudah tersinggung, yang kasar, yang egois, atau bahkan yang sekadar tidak peka. Dan tanpa sadar, kita menjadikan perilaku mereka sebagai pengendali suasana hati kita. Padahal seseorang hanya dapat mengusikmu jika kamu memberikan izin. Stoikisme mengingatkan, bukan sesuatu yang mengganggumu, tetapi penilaianmu terhadap sesuatu itu. Psikologi modern pun menegaskan bahwa emosi adalah respon internal, bukan instruksi eksternal. Kita sering lupa bahwa kedamaian batin bukan datang dari berkurangnya masalah, melainkan dari membesarnya kapasitas diri untuk tidak dikuasai oleh masalah. Saat kita mempelajari cara kerja pikiran, persepsi, dan emosi kita sendiri, kita mulai memahami bahwa marah adalah pilihan, dan ketenangan pun sama, pilihan yang bisa kita latih. Dan momen ketika kamu menyadari bahwa kamu bisa memilih, disitulah hidupmu mulai berubah. Dalam perjalanan video ini, kita akan membahas 7 cara untuk membuatmu jauh lebih kuat, jauh lebih tenang, dan jauh lebih sulit diganggu oleh siapapun. Tapi sebelum kita melangkah ke inti pembahasan, jangan lupa untuk like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar di bawah tentang pengalamanmu menghadapi orang-orang yang sering menguji kesabaranmu. Pastikan kamu menonton sampai akhir, karena setiap bagian saling berkaitan. Kalau sudah siap, mari kita mulai pembahasan ini bersama-sama. Bagian 1. Sumber gangguan selalu berasal dari dalam diri. Kamu pasti pernah mengalaminya. Seseorang membuatmu marah, padahal sebenarnya kamu tahu betul bahwa reaksimu mungkin berlebihan. Itu karena gangguan yang kamu rasakan tidak sepenuhnya berasal dari luar. Ia lahir dari dalam, dari penilaian, ekspektasi, dan luka lama yang belum selesai. Banyak orang tidak sadar bahwa mereka membawa kaca pembesar di kepala mereka, memperbesar perilaku orang lain. Padahal masalah utamanya justru ada pada cara mereka menafsirkan keadaan. Kita mengira bahwa sumber kekesalan berasal dari orang yang berbicara kasar, yang tidak sopan, yang tidak menghargai kita. Tapi stoikisme mengajarkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Bukan peristiwa yang mengganggumu, tetapi penilaianmu terhadap peristiwa itu. Psikologi modern menyebutnya cognitive appraisal, cara kita menilai sesuatu yang masuk ke pikiran. Jika penilaianmu keliru, emosimu pun ikut salah arah. Disinilah akar masalah mulai terlihat. Ketika kamu menilai perilaku seseorang sebagai ancaman terhadap harga dirimu, kamu akan merasa terganggu. Tetapi ketika kamu melihat hal yang sama sebagai ekspresi ketidakdewasaan orang itu, emosimu akan jauh lebih stabil. Jadi sebenarnya bukan dunia yang kacau, tetapi cara kita memahami dunia itu yang sering keliru. Solusinya, mulailah dengan menyadari bahwa reaksi emosionalmu tidak otomatis. Kamu punya jeda di antara stimulus dan respons. Di jeda itulah letaknya kebebasan. Kebebasan memilih interpretasi, kebebasan mengatur makna, kebebasan untuk tidak terseret ke dalam drama yang tidak perlu. Melatih kesadaran ini akan membuatmu lebih kuat dari apapun yang orang lakukan kepadamu. Kita juga perlu memahami bahwa setiap orang membawa beban, trauma, dan ketidaksempurnaan mereka sendiri. Ketika seseorang bertindak buruk, itu lebih menggambarkan keadaan batin mereka daripada kualitas dirimu. Saat kamu melihat dunia dari kacamata ini, kamu tidak mudah tersinggung. Kamu lebih sering bersikap netral, bahkan kadang merasa kasihan daripada marah. Dan pada akhirnya, ketenangan bukan datang dari menyingkirkan orang-orang mengganggu, tetapi dari kemampuanmu melihat dengan jernih bahwa gangguan hanyalah suara di dalam kepala yang bisa kamu redam kapanpun kamu mau. Kamu adalah penjaga pintu pikiranmu, bukan orang lain. Karena itu, langkah pertama untuk tidak pernah marah bukanlah mengubah orang lain.
tetapi mengubah cara kamu membaca apa yang terjadi. Setelah ini, kita akan masuk lebih dalam pada sumber-sumber emosimu dan bagaimana kamu bisa memutus rantai reaksi otomatis yang membuatmu kehilangan kendali. Siap? Mari lanjut ke bagian berikutnya. Bagian 2. Ekspektasi yang terlalu tinggi membuatmu mudah terganggu. Kamu mungkin tidak sadar, tapi sebagian besar kemarahanmu muncul karena kamu berharap orang lain bersikap sesuai standar yang kamu tetapkan. Kamu ingin mereka sopan, kamu ingin mereka peka, kamu ingin mereka mengerti. Dan ketika mereka tidak memenuhi harapan itu, emosimu langsung tersulut. Padahal realita hidup adalah manusia tidak diciptakan untuk memenuhi ekspektasimu. Semakin tinggi harapanmu terhadap perilaku orang lain, semakin besar peluangmu untuk kecewa. Masalahnya bukan sekadar tentang ekspektasi, tetapi tentang keterikatanmu pada ekspektasi itu. Ketika kamu meyakini bahwa seseorang seharusnya begini atau seharusnya begitu, kamu sedang meletakkan kendali emosimu di tangan mereka. Dalam psikologi, ini dikenal sebagai demandingness, keinginan keras yang tidak realistis terhadap orang lain. Dan dalam stoikisme, ini adalah bentuk ketidaksadaran. Berharap dunia berjalan sesuai kemauanmu, bukan sesuai realitanya. Jika kamu menyadari pola ini, kamu akan melihat bahwa banyak gangguan yang kamu rasakan sebenarnya lahir dari benturan antara idealisme dalam kepalamu dan kenyataan di lapangan. Ketika kamu berharap seseorang menghargakanmu, lalu dia mengabaikanmu, kamu marah. Ketika kamu berharap seseorang membalas pesanmu cepat, dia terlambat, kamu kesal. Padahal dunia tidak sedang menyerangmu. Dunia hanya berjalan seperti biasa dan kamulah yang terlalu menggantungkan kebahagiaanmu pada tindakan orang lain. Solusinya, belajarlah menurunkan ekspektasimu terhadap manusia, bukan untuk menjadi pesimis tetapi untuk menjadi realistis. Orang bisa berubah mood, bisa lelah, bisa tidak sadar, bisa salah bicara, bisa egois, bisa ceroboh. Itu wajar. Ketika kamu menerima bahwa manusia memang seperti itu, kamu berhenti terkejut. Dan ketika kamu tidak lagi terkejut, kamu tidak mudah terganggu. Ada kelegaan yang luar biasa ketika kamu akhirnya memahami bahwa bukan tugas siapapun untuk membuatmu nyaman. Ketenangan batin adalah tanggung jawabmu sendiri. Dengan menurunkan ekspektasi, kamu tidak menurunkan kualitas hidupmu. Justru kamu memperkuat benteng emosimu. Kamu tidak lagi mudah goyah hanya karena orang lain bertindak tidak sesuai harapanmu. Bayangkan hidup di mana kamu menikmati kebaikan orang tanpa menuntutnya, di mana kamu memaklumi kelemahan mereka tanpa menyimpan amarah, di mana kamu tidak lagi merasa dunia berutang sesuatu kepadamu. Hidupmu akan lebih ringan, lebih lapang, dan jauh lebih damai. Setelah ini kita akan membahas bagian berikutnya. Kenapa kamu terlalu fokus pada perilaku orang lain dan bagaimana mengembalikan fokus itu kepada dirimu sendiri. Bagian 3. Kamu terlalu fokus pada perilaku orang lain, bukan pada kendali diri. Setiap kali kamu marah karena seseorang bersikap buruk, sebenarnya kamu sedang memberikan kekuatan besar kepada orang itu. Kamu menaruh fokusmu pada apa yang mereka lakukan, bukan pada apa yang bisa kamu kendalikan. Ini seperti menyerahkan remote kendali emosimu kepada orang yang bahkan tidak peduli tentang bagaimana perasaanmu. Dan ironisnya, semakin kamu memperhatikan perilaku mereka, semakin terganggu pula dirimu sendiri. Masalah utamanya adalah, kita dibesarkan dengan keyakinan bahwa orang lain harus bertingkah baik agar kita bisa merasa tenang. Jadi ketika seseorang bertindak kasar, tidak sopan, atau seenaknya, kita merasa perlu membalas untuk mengembalikan keseimbangan. Padahal, fokus seperti ini membuatmu terus-menerus reaktif. Kamu selalu menunggu dunia bersikap dulu, baru kamu menyesuaikan diri. Ini melelahkan dan tidak pernah selesai. Dalam stoikisme, ada prinsip sederhana namun sangat kuat. Fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan dan lepaskan apa yang tidak bisa kamu kendalikan. Perilaku orang lain bukan dalam kendalimu. Pendapat mereka, emosi mereka, keputusan mereka, cara mereka berbicara, semua itu berada di luar jangkauan. Yang ada dalam kendalimu hanyalah responmu, pemaknaanmu, dan pilihan untuk tetap tenang atau tidak.
Psikologi modern menegaskan hal yang sama. Ketika seseorang terlalu fokus pada faktor eksternal, ia menjadi rentan secara emosional. Ia hidup seperti daun yang terbawa angin, sedikit hembusan saja membuatnya terombang-ambing. Tapi ketika fokus dialihkan ke dalam, pada kontrol diri, pada kemampuan mengelola pikiran, pada memilih reaksi yang tepat, seseorang menjadi jauh lebih stabil dan kuat. Solusinya adalah memindahkan pusat kendali. Setiap kali seseorang bersikap buruk kepadamu, tanyakan pada dirimu, apakah ini dalam kendaliku? Jika jawabannya tidak, lepaskan. Jangan biarkan ucapan atau sikap mereka menjadi batu yang merusak permukaan danau ketenanganmu. Kamu jauh lebih besar dari reaksi spontan yang muncul di kepalamu. Kamu bukan korban dari tindakan orang lain, kamu pengatur dari responsmu sendiri. Dan ketika kamu mulai melatih fokus seperti ini, sesuatu yang ajaib terjadi. Perilaku orang lain kehilangan kekuatan untuk mengacaukanmu. Kamu melihat mereka sebagaimana adanya, manusia dengan kelelahan, kekurangan, keterbatasan, dan ketidaksempurnaannya. Kamu tidak lagi tersulut, tidak lagi menafsirkan semuanya secara pribadi, dan tidak lagi mudah terseret ke dalam drama mereka. Pada akhirnya, kamu akan merasakan kebebasan batin yang sulit dijelaskan. Sebuah ruang hening di dalam dirimu yang tidak bisa diganggu siapapun. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas mengapa sebagian besar kemarahan berasal dari pikiran yang tidak disiplin dan bagaimana melatih pikiran itu agar tetap terkendali. Bagian 4. Pikiran yang tidak disiplin adalah akar dari semua kemarahan. Pernahkah kamu menyadari bahwa sebelum kamu marah, ada dialog kecil yang berputar di kepalamu? Kata-kata yang membakar, penilaian yang tajam, asumsi yang berlebihan. Banyak orang mengira bahwa kemarahan muncul karena tindakan orang lain, padahal yang sebenarnya membuatmu meledak adalah pikiranmu sendiri yang tidak terlatih. Pikiran yang liar, tidak terarah, dan terlalu reaktif akan selalu menemukan alasan untuk tersinggung, bahkan pada hal-hal sepele. Masalahnya dimulai ketika pikiranmu berjalan tanpa kendali. Seseorang terlambat membalas pesan, pikiranmu langsung berbisik, dia tidak menghargai kamu. Ada orang bicara dengan nada tinggi, pikiranmu menerjemahkan, dia merendahkan kamu. Padahal belum tentu seperti itu. Dalam psikologi ini disebut negative automatic thoughts, pikiran negatif otomatis yang muncul tanpa kita sadari. Stoikisme pun menegaskan bahwa emosi adalah produk dari penilaian kita, bukan dari fakta. Ketika kamu membiarkan pikiranmu berkelana bebas, ia akan menciptakan skenario-skenario yang menambah bahan bakar pada emosi. Sesuatu yang seharusnya sederhana, tiba-tiba jadi rumit. Sesuatu yang seharusnya kamu abaikan, malah kamu simpan. Dan setiap kali pikiranmu tidak disiplin, amarah menjadi pintu keluar yang paling mudah. Kamu menjadi reaktif, impulsif, dan mudah terseret oleh arus emosimu sendiri. Solusinya adalah melatih pikiran untuk kembali pada realitas, bukan asumsi. Ketika kamu mulai merasa terganggu, berhentilah sejenak dan tanyakan, apa fakta sebenarnya? Apakah ini benar tentang diriku atau hanya interpretasi pikiran? Latih diri untuk diam, melihat dan menunda reaksi. Dalam jeda singkat itu, kamu memberi ruang agar pikiranmu kembali jernih. Semakin sering kamu melatihnya, semakin tajam kendali pikiranmu, dan semakin kecil peluang kemarahan menguasaimu. Pikiran yang disiplin tidak mudah tergoyahkan oleh tindakan orang lain. Ia mampu memilah mana yang penting dan mana yang hanya suara bising yang tidak layak ditanggapi. Ketika pikiranmu stabil, emosimu pun ikut tenang. Kamu tidak lagi mudah terseret ke dalam pertengkaran yang tidak perlu. Kamu mulai melihat dunia dengan kacamata yang lebih realistis, lebih netral, dan jauh lebih bijaksana. Dengan melatih pikiranmu, kamu membangun benteng dalam dirimu sendiri. Benteng yang tidak ditembus oleh hinaan, provokasi, ataupun kesalahan orang lain. Dan ketika benteng itu berdiri kokoh, kamu tidak hanya menjadi lebih tenang, tetapi juga lebih bebas. Bebas dari reaksi impulsif, bebas dari drama internal, bebas dari amarah yang membuang-buang energi hidupmu. Setelah memahami pentingnya disiplin pikiran, kini kita masuk ke bagian berikutnya.
Bagaimana kamu bisa menciptakan batas-batas emosional agar tidak mudah diseret oleh perilaku orang lain? Bagian 5. Batas emosional membuatmu tidak mudah terseret oleh sikap orang lain. Kadang kamu marah bukan karena seseorang benar-benar menyakitimu, tetapi karena kamu membiarkan mereka masuk terlalu dalam ke wilayah emosimu. Kamu membuka pintu terlalu lebar, sehingga komentar kecil pun terasa seperti serangan. Tanpa batas emosional yang jelas, kamu akan selalu berada di ujung reaksi. Sedikit sentuhan saja bisa membuatmu tersinggung atau terluka, dan inilah akar dari banyak gangguan batin yang sebenarnya bisa dicegah. Masalahnya muncul ketika kamu merasa wajib merespon setiap perilaku orang lain. Seolah-olah setiap nada suara, setiap ekspresi wajah, atau setiap ucapan harus ditanggapi. Ketika kamu tidak memiliki batas, kamu gampang terseret oleh arus emosi orang lain. Mereka bad mood, kamu ikut bad mood. Mereka kasar, kamu ikut naik nada. Mereka sinis, kamu langsung defensif. Kamu bukan lagi dirimu sendiri, kamu hanya cermin yang memantulkan emosi orang lain. Dalam psikologi, ini disebut emotional enmeshment, kondisi ketika identitas emosimu bercampur dengan orang lain. Stoikisme pun mengajarkan bahwa seseorang harus mampu menjadi penguasa ruang batinnya sendiri. Kamu harus tahu di mana wilayahmu berakhir dan di mana wilayah orang lain dimulai. Tanpa itu, kamu akan terus merasa terancam oleh hal-hal kecil yang sebenarnya tidak menyentuh nilai dirimu. Solusi pertama adalah belajar berkata pada dirimu sendiri, "Ini bukan urusanku, ini bukan tanggung jawab emosiku." Ketika seseorang marah-marah, itu urusan mereka. Ketika seseorang tidak sopan, itu cerminan dirinya, bukan dirimu. Ketika seseorang bersikap buruk, itu adalah hasil dari pola pikir dan kehidupan mereka, bukan sesuatu yang harus kamu tanggung. Dengan menyadari batas ini, kamu memisahkan dirimu dari badai emosional mereka. Solusi kedua adalah membangun sebuah jarak psikologis. Jarak ini tidak terlihat tetapi terasa. Kamu bisa mendengar orang berbicara tanpa menyerap emosi mereka. Kamu bisa melihat perilaku buruk tanpa merasa harus membalas. Kamu bisa berada di situasi yang panas tanpa memanaskan dirimu sendiri. Ini adalah salah satu bentuk kekuatan batin tertinggi. Tetap tenang meskipun dunia di sekitarmu tidak tenang. Dan yang paling penting, batas emosional bukan berarti kamu dingin atau tidak peduli. Justru itu bentuk kedewasaan. Kamu memilih untuk tidak menyia-nyiakan energi pada hal-hal yang tidak layak. Kamu memelihara kesehatan mentalmu dengan tidak ikut masuk ke ruang yang tidak akan menguntungkanmu. Kamu menjaga kedamaianmu seolah-olah itu harta paling berharga dalam hidupmu, karena memang begitu adanya. Ketika batas emosionalmu jelas, kamu tidak lagi mudah terseret oleh nada kasar seseorang. Kamu tidak lagi mengambil hati komentar negatif. Kamu tidak lagi memberikan akses kepada siapapun untuk mengusik ketenanganmu. Kamu tetap menjadi dirimu sendiri, apapun yang terjadi di sekitar. Kamu kokoh, jernih, dan tidak mudah terpengaruh. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian ke-6. Bagaimana menerima kenyataan apa adanya dapat membuatmu kebal terhadap gangguan. Bagian 6. Menerima kenyataan apa adanya membuatmu kebal dari gangguan. Seringkali kamu marah bukan karena dunia berjalan buruk, tetapi karena dunia tidak berjalan sesuai keinginanmu. Kamu ingin orang sopan, tapi mereka tidak selalu sopan. Kamu ingin dihargai, tapi tidak semua orang mengerti caranya. Kamu ingin diberlakukan dengan baik, tapi tidak semua orang punya kapasitas itu. Ketika ekspektasimu berbenturan dengan kenyataan, maka lahirlah rasa marah, kecewa, dan terganggu. Namun ada satu hal yang jarang disadari. Semakin kamu melawan kenyataan, semakin kamu tersiksa oleh kenyataan itu. Masalahnya muncul ketika kamu menuntut hidup selalu sesuai dengan standar idealmu. Kamu ingin situasi terkendali, orang-orang sesuai harapan, dan segala sesuatu berjalan rapi. Tapi kenyataan hidup tidak pernah tunduk pada kehendak siapapun. Bahkan orang yang paling bijak pun tidak bisa mengatur sifat orang lain. Dalam stoikisme, ini disebut the dichotomy of control. Menerima bahwa banyak hal tidak akan pernah sepenuhnya berada dalam kendalimu. Ketika kamu menolak realitas, kamu menciptakan konflik batin. Emosi negatif muncul bukan karena fakta,
tetapi karena penolakanmu terhadap fakta. Dalam psikologi, ini dikenal sebagai resistance. Semakin keras kamu melawan sesuatu yang tidak bisa kamu ubah, semakin menderita kamu dibuat olehnya. Dan ironisnya, kamu justru menjadi lebih reaktif dan mudah tersinggung karena merasa dunia salah kepada dirimu. Solusinya adalah menerima. Bukan menyerah, tetapi menerima bahwa dunia berjalan sebagaimana adanya, bukan sebagaimana kamu inginkan. Orang kasar tetap akan ada, orang tidak peka tetap akan muncul. Orang egois, impulsif, tidak adil, dan tidak teratur, mereka semua bagian dari panorama kehidupan manusia. Ketika kamu menerima ini sebagai realitas, kamu berhenti kaget, kamu berhenti marah, kamu berhenti merasa diserang oleh sesuatu yang sebenarnya normal terjadi. Penerimaan bukan berarti pasif. Justru, dengan menerima keadaan, pikiranmu menjadi jernih dan responsmu menjadi lebih bijak. Kamu tidak lagi berperang dengan sesuatu yang memang tidak dapat kamu kontrol. Kamu menjadi pengamat, bukan korban. Kamu menjadi pengatur emosimu, bukan reaktor terhadap dunia luar. Inilah yang membuatmu kebal terhadap gangguan, karena kamu berhenti berharap dunia menghilangkan kekacauan dan mulai memperkuat ketenanganmu sendiri. Bayangkan kamu berjalan di tengah hujan, kamu bisa mengeluh, marah, dan menyalahkan langit, tapi hujan tetap turun. Atau kamu bisa menerima bahwa itu adalah bagian dari alam, lalu kamu memutuskan apakah akan memakai payung atau tetap berjalan dengan tenang. Hidup pun begitu. Jika kamu menerima, kamu bisa memilih sikap. Jika kamu menolak, kamu hanya akan basah oleh emosimu sendiri. Ketika penerimaan mulai tertanam dalam dirimu, kamu hidup lebih ringan. Kamu tidak lagi menganggap gangguan sebagai ancaman, tetapi sebagai sesuatu yang wajar. Dan dari situ, kekuatan batinmu tumbuh dengan sendirinya. Kamu tidak mudah dikacaukan, tidak mudah dibuat goyah, dan tidak mudah dibuat marah. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir dari inti pembahasan. Bagaimana menemukan kekuatan untuk tetap tenang, bahkan di tengah provokasi yang paling menguji. Bagian 7. Kekuatan tenang. Tetap kokoh meski diprovokasi. Ada satu momen yang paling menentukan dalam hidupmu, detik ketika seseorang memancing emosi, dan kamu memilih untuk tidak terpancing. Banyak orang mengira bahwa kekuatan adalah ketika mereka mampu membalas dengan kata-kata yang lebih tajam, atau menunjukkan bahwa mereka tidak bisa diremehkan. Padahal, kekuatan sejati tampak justru pada kemampuan untuk tetap tenang ketika semuanya mengajakmu untuk marah. Tenang bukan kelemahan, tenang adalah bentuk tertinggi dari kendali diri. Masalah muncul ketika kamu meyakini bahwa ketenanganmu bergantung pada sikap orang lain. Jadi ketika ada orang yang memancing, kamu merasa wajib menunjukkan reaksi. Kamu ingin membuktikan sesuatu. Kamu ingin terlihat kuat, namun justru disitulah kelemahan terlihat. Orang lain menjadi penentu emosimu. Mereka menarik tali, kamu bergerak. Mereka menekan tombol, kamu meledak. Kamu menjadi objek, bukan subjek. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan adalah benteng terakhir seorang manusia. Jika benteng itu berdiri kokoh, tidak ada provokasi yang bisa menembusnya. Dalam psikologi, ini disebut emotional resilience. Kemampuan untuk tetap stabil meski berada di tengah tekanan. Namun ketenangan seperti ini bukan bawaan lahir, melainkan hasil dari latihan panjang. Latihan menunda respons, latihan berpikir sebelum bertindak, latihan mengamati sebelum bereaksi. Solusinya adalah membangun jeda. Jeda sekejap antara apa yang kamu alami dan bagaimana kamu meresponsnya. Dalam jeda itu, kamu memilih apakah kamu akan membalas, diam, atau sekadar membiarkan situasi berlalu tanpa mengotori hatimu. Orang yang kuat tidak bereaksi cepat. Mereka memberi ruang. Mereka membiarkan provokasi lewat seperti angin yang tidak harus diberi perhatian. Mereka tahu bahwa memelihara ketenangan lebih penting daripada memenangkan pertengkaran. Solusi berikutnya adalah memisahkan ego dari situasi. Ketika seseorang memancingmu, seringkali yang terluka adalah egomu, bukan dirimu. Kamu merasa diremehkan, dianggap kecil, dianggap salah. Padahal tidak semua komentar mengandung kebenaran, bahkan banyak yang tidak relevan. Ketika egomu terlalu sensitif, kamu mudah tersulut.
Tapi ketika kamu memahami bahwa nilai dirimu tidak ditentukan oleh kata-kata orang lain, provokasi kehilangan kekuatannya. Dan yang lebih dalam lagi, ketika kamu melihat provokator sebagai seseorang yang sedang kesulitan mengatur emosinya sendiri, kamu justru merasa iba, bukan marah. Kemampuan mengubah perspektif ini adalah salah satu bentuk kebijaksanaan tertinggi. Kamu tidak lagi bertarung dengan manusia yang sedang berperang dengan dirinya sendiri. Kamu memilih untuk tidak ikut tenggelam. Pada akhirnya, ketenangan adalah senjata. Senjata yang membuatmu tidak mudah dipermainkan, tidak mudah dikendalikan, dan tidak mudah dijatuhkan. Orang yang memprovokasi ingin melihatmu kehilangan kontrol, tapi ketika kamu tetap diam, tetap tenang, tetap jernih, kamu menang tanpa harus bertarung. Dengan memahami kekuatan ketenangan, kamu telah menuntaskan 7 pondasi utama agar tidak mudah marah atau terganggu oleh siapapun. Jika kamu sampai di sini, itu artinya kamu sampai pada suatu kesimpulan bahwa betapa sering kita marah pada hal yang bahkan tidak akan kita ingat seminggu lagi. Kita membuang energi, waktu, dan kedamaian hanya untuk membalas seseorang yang mungkin bahkan tidak memikirkan kita. Dan ironisnya, kita menyiksa diri sendiri demi membuktikan sesuatu kepada orang yang tidak punya peran apapun dalam masa depan kita. Tapi begitulah manusia, mudah tersulut, sulit menerima, dan sering lupa bahwa tidak semua perang harus kita ikuti. Kamu bisa saja terus hidup seperti itu. Mudah tersinggung, mudah naik darah, mudah terganggu. Tapi itu pilihan yang mahal. Kamu bayar dengan ketenanganmu. Kamu bayar dengan fokusmu. Kamu bayar dengan kebahagiaanmu sendiri. Pada akhirnya, kamu akan sadar bahwa tidak ada kemarahan yang benar-benar layak mengorbankan kualitas hidupmu. Dan jika seseorang bisa membuatmu marah hanya dengan satu kalimat, maka kendali emosimu bukan di tanganmu, tetapi di tangan mereka. Jadi sebelum kamu marah, tanyakan pada dirimu, apakah ini layak merusak ketenanganku? Seringkali jawabannya tidak. Dan semakin sering kamu memilih diam, memilih menerima, memilih memahami, dan memilih melihat lebih luas, semakin mudah bagimu untuk berjalan di dunia yang penuh kekacauan tanpa ikut menjadi kacau. Di titik itu, kamu bukan lagi reaktif, kamu bukan lagi mudah dipermainkan, kamu mulai menjadi pribadi yang kokoh, pribadi yang tidak bisa diganggu dengan mudah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Kita belajar bersama, tumbuh bersama, dan membangun ketenangan batin yang tidak bisa dicuri oleh siapapun. Sampai jumpa di video berikutnya.